Headset ya. Lagi ngomong semangat-semangatnya tiba-tiba mati. Jadi mulai lagi semangatnya ya. Saya tuh ngomong terus dari tadi tuh. Mata kuliahnya dari Abang ditanya kapan apa kuliah jalan nggak? ini kelas C hari dari jam 14.lima Bingung banget kemarin nanya. sampai malam ya teman-teman absen. Ini tergantung ya Ebel. Ini kan jumlah siswanya ada berapa? Di sini terserah 16 ya. Jadi tolong absennya harus 16 juga gitu ya. Jangan sampai ini yang masuk saya screenshot nih. Screenshot itu ada 16. Jangan sampai di absen online melebihi 11 ya. Karena saya save absen tuh. Komputer kelas kelas apa ini teman-teman? Kelas C Ustaz. Kelas C ya. Oke, ada yang sudah absen teman-teman. Silakan dicoba absennya dulu. Ini minggu lalu belum masuk kita ya, libur ya. Tapi bisa buatin absennya. Aduh, loading. Aduh. Oke, sambil menunggu loading, Alhamdulillah sudah terbuka. Jadi ngajar kita bang muajah. Ya sebetulnya materi yang ada di RPS itu ada nih. Ini kelihatan RPS ya Nabila ya. Ustaz Afwan Ini sinyalnya internetnya nggak ngelek. stabil lagi ya. Biasanya. Oh gitu. Ini sekarang udah lancar ya. Ya baru muncul Ustaz. Putus-putus Ustaz suaranya. Ini baru pertama kali ini nih bermasalah nih internet di sini. Biasanya lancar, putus-putus. Duh, Ya Ustaz. muskilah kabirah. Ini baru pertama kali nih. Ini layar kelihatan ya. Ya sudah Ustaz. Nah, ini sebetulnya RPS yang dibuat oleh tim Pak Abbas, Pak Iwan. Ya, saya pakai RPS mereka, tapi saya baca RPS-nya ada beberapa poin yang menurut saya eh, nggak perlu diajarkan karena sebenarnya materi komputer itu teman-teman bisa bisa belajar sendiri lewat tutorial-tutorial di YouTube ya yang ada di medsos-medsos itu bisa diikuti semua ya. Ya, saya hanya berikan pengarahan-pengarahan umum ya, aplikasi-aplikasi apa saja yang harus teman-teman kuasai agar membantu penulisan, khususnya ya penulisan dan eh,
inspirasi, ya, inspirasi dan juga manajemen kelas ya, manajemen kelas setelah teman-teman. Karena saya kan salah satu dosen bahasa Arab yang ininya tuh spesifikasinya tuh di media. Saya tuh baca banyak artikel tentang juga bukan bukan cuman baca ya, tapi saya juga punya punya beberapa publikasi bahwa pembelajaran masa depan itu pembelajaran yang berbasis komputer atau internet ya. Ya, ini nih misalkan presentasi nih nggak saya ajarkan. Menghitung ini teman-teman bisa belajar sendiri nih yang ini nih dari YouTube ya. Menghitung statistika ini tinggal tarik-tarik aja ini nih. Mengutip ya nih baru saya ajarkan yang ini. Audio enggak, video ya mungkin ya. Permainan enggak. Jadi akhirnya saya buat seperti ini. Nah, ini yang mau saya tawarkan nih teman-teman nih luar biasa nih. Lihat nih, Nabila dan Torik dan Lutfia dan teman-teman lainnya ya. Ini saya siapa yang off, yang on cam aja, yang off camnya. Ada berapa mahasiswa yang sudah? Ini baru 3 orang yang absen nih. Silakan teman-teman ditunggu ya. Nanti minggu depan absen hanya 15 menit. Ini teman-teman nih, ini target kita. Ada yang telepon. Ntar saya masih ngajar. Aduh, ngajar, ngajar. Aduh, pindah, 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 pindah. Bentar, bentar. Ini anak lagi di rumah sakit teman-teman nih. Bentar ya. Ini teman-teman bisa sambil lihat-lihat. Ini ya target. Halo Dek Windy, jangan pakai kamera tadi. Jadi jadi saya baru bisa ke baru bisa ke rumah sakit. Habis ngajar, ntar mungkin jam eh, setengah 5, setengah 5. Ya selesainya jam segitu. Oke deh ya. Ya, ya kak. Udah sama saya aja ntar tunggu aja nggak apa-apa ya. Ya, oke deh. Ya, santai. Ya, assalamualaikum. Ya, lanjut nih teman-teman ya. Ini teman-teman. Pertama tuh memahami jenis komputer dan keyboard. Aduh, saya tuh yang ngomong terus dari pagi ya capek juga. Lain semangatnya nih. Ya, udah jam segini. Pertama tuh ini teman-teman. Memahami jenis komputer sampai keyboard Arab, mengetik Arab dan font Arab. Ya. Keduanya memahami Microsoft baru nih. Teman-teman kan dikasih OneDrive kan ya, dikasih akun Microsoft kan ya. Nabila ya, dipakai. Iya, Ustadz. Iya. Cuman dipakai nggak tuh akun Microsoftnya? Yang dari kampus itu ya, Ustadz? Iya, Enggak. itu tuh punya, maksudnya punya kelebihan yang sangat dahsyat gitu. Akun itu tuh, akun Microsoft tuh punya ini, apa namanya? Pokoknya punya kehebatan lah. Sayang kalau nggak dipakai. Ini mau saya ajak teman-teman menggunakan akun itu ya. Ada yang udah pakai akun Microsoftnya, termasuk teman-teman ya. Ada. Siapa? Lutfia ya.
Ya. Luar biasa Lutfia. Yang Lutfia pakai apa aja? Kan platformnya kan banyak Microsoft itu. Apa aja yang Lutfia pakai? Cuman Microsoft Word. Microsoft Word-nya ya. Keren, keren. Office berarti Office ya. Itu kan termasuk itunya PowerPoint-nya sudah ada AI-nya tuh PowerPoint-nya. Keren tuh. Bisa desain sendiri tuh. Wah, pokoknya keren, keren deh kalau misalkan udah pakai Microsoft-nya UNJ itu teman-teman aktifkan. Ini punya saya ini sudah UNJ tuh ada namanya di sini Hambali. Asli nih pakai Microsoft 365. Itu aktifkan teman-teman itu sangat memudahkan studi. UNJ itu investasi mungkin miliaran mungkin untuk membeli ini kerjasama dengan Microsoft. Sayangnya banyak dosen apalagi mahasiswa nggak menyadari potensi besar luar biasa penggunaan Microsoft ini. Makanya di sini saya mengajak nih teman-teman nih, minimal teman-teman gunakan akunnya itu aktifkan, gunakan Outlook-nya. Outlook itu Outlook itu eh, email email resmi ya, officialnya teman-teman ya dari UNJ. Terus OneDrive ya. Nah, bagaimana gunakannya pada HP ini? Teman-teman harus mampu nih ini nih. Sebentar. Kok ada Iza Anissa? Saya baru lihat. Iza Anissa, itu kelas mana? Kelas C, Ustaz. Kok minggu apa sih waktu Nahu nggak ada? MBKM, Ustaz. Kampus mengajar. Oh, begitu. Oh, yang waktu itu sama Nabila ya? Iya, sama Nadia juga, Ustaz. Tapi nggak datang ya waktu ujian ya? Iya, betul. Pantesan nggak kenal. Oke deh, BKM ya. Sip lah, lanjut ya. Nah, terus mengoperasikan rumus-rumus Excel ini nggak saya ajarkan ini. Gampang, tinggal tarik-tarik aja ya ini mah ya. Tarik, pokoknya gampang lah. Nah ini nih, menggunakan Mendeley. Ada yang udah? Mendeley. Lutfia pakai Mendeley, Lutfia. Enggak usah, tapi pernah diajarin, nggak dipraktek. Iya. Ini teman-teman, kalau disuruh makalah, mau makalah, itu pakailah Mendeley. Ya, biasakan pakai Mendeley dari sekarang. Nanti begitu skripsi itu enak gitu ya teman-teman ya. Itu sangat-sangat membantu itu untuk penulis tuh. Penulis nggak pakai Mendeley. Aduh, kerja kerasnya naudzubillah min dzalik ya. Tapi ada Mendeley, penulis itu jadi ringan sekali kerjanya. Ya, di sini ada yang pakai Mendeley. Torik, pakai Mendeley Torik. Anak pakainya Zotero Ustadz. Oh Anak ya, coba pakai. pakai Mendeley di laptop nggak ngedukung Masa device-nya iya? Ustadz. Oh gitu. Iya Ustadz. Waduh, ya udah deh, pakai Zetor juga nggak apa-apa lah. Kok bisa nggak ngedukung? Apa laptopnya mereknya? Asus Ustadz. Sama nih, saya juga Asus tapi mau. Oke deh. Di sini ada pakai Mendeley. Nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada juga lah. Terus ada yang bisa pakai Photoshop. Ini saya juga agak ragu nih. Ini penting banget untuk pengembangan bahan ajar tuh. Photoshop itu penting banget teman-teman. Mahasiswa nggak ngerti Photoshop, pengembangan bahan ajarnya tuh hasilnya pasti kampungan gitu, nggak enak dilihat. Ini nih buktinya nih saya tuh pernah bikin proyek nih. Ini pakai Photoshop teman-teman. Nih, tuh pakai Photoshop. Ini versi revisi. Ini awalnya. Kita klik nih. Tuh. Ada yang bisa pakai Photoshop di sini, teman-teman. Nggak ada. Mahasiswa itu harus bisa Photoshop.
Ini Basic Rizka aja bisa. Ustaz. Hah? Basic doang. Lumayan lah kalau basic. Iya, yang penting mah basic, jangan jangan mahir-mahir banget. Rizka nih bisa nih Rizka nih kayaknya. Kalau Photoshop, Ana udah lupa Ustadz cara itu makainya. Ya Allah. Ada lagi di sini selain Rizka dan Iza Anissa MBKM. Nah, nih teman-teman nih. Lihat tuh. Cakep. Misalkan halaman berapa ya yang enak tuh. Hmm, halaman 23. Nah, halaman 39 sama 40 ya. Saya mau tunjukin. 39, 40 sampai 41 lumayan atraktif ya. Ini. Oh, itu udah Photoshop ya. Bentar ya, tunggu ya. Itu mahasiswa harus bisa Photoshop gitu. Mahasiswa nggak bisa Photoshop tuh nggak bisa ngembangin produk bahan ajar yang berdiferensiasi, yang menarik gitu loh. Aduh, lagi-lagi saya lihat LKPD begitu lagi kualitasnya, LKPD begitu lagi kualitasnya dari zamannya saya nggak berubah-ubah. Itu sarannya teman-teman tuh harus berani melangkah, bisa memiliki kemampuan gitu loh teman-teman. Jangan Canva pula gitu. Nah tuh lihat tuh. Nah keren kan? Ini laptopnya enggak ini nih sama tulisannya. Nah ini tuh tuh bisa ditulis tuh Zainab gitu teman-teman. Arab. Oke. Nah tuh ini picture-nya tuh bisa. Ini picture-nya beli nih 1 2.500 apa ya? Ya, ini picture-nya gabungan-gabungan tuh bisa digeser. Foto Rasya. Ini jamnya saya ubah-ubah sendiri. Ya, tuh. Ini apa nih bahasa Arabnya? Baydul Uyun. Baydul Uyun. Telur mata sapi. Submit tugas. Bisa scan di sini. Ya, tugasnya berupa YouTube atau ini salah satu medsos ini. Jadi kekinian bisa, kenapa bisa masuk-masuk ke sini? Ini nih tuh dipindah-pindahin aja dari Photoshop gitu teman-teman. Nggak bisa kita mendesain seperti ini tanpa Photoshop atau yang sejenis Photoshop seperti Corel Draw, Artificial Effect, sejenisnya itu, selevelnya ini nggak bisa pakai Office, nggak, mustahil. Orang bisa Photoshop, saya yakin bisa itu pakai pakai Corel Draw atau Artificial Effect, bisa itu. Nah, ini asal muasalnya seperti ini. Tuh ada kotak-kotaknya, asal muasalnya tuh. Jadi rapih, tuh rapih nempel semua. Terus kita buyarkan, itu semu. Tuh. Bikin bikin penomoran juga, penomorannya bagus tuh, kayak majalah gitu. Kayak majalah kan teman-teman. Tuh kan cakep. Terus pemilihan fontnya juga tuh. Ini fontnya Al-Burdiyah. Kita download dulu. Terus baru diinstal akan muncul seperti ini. Terus Al-Burdiyah Arabnya cocoknya Indonesianya dengan apa? Latinnya. Oh dengan katamaran like. Ya mirip tuh. Jadi mirip seirama gitu. Nggak bisa asal-asalan. Jadi teman-teman tuh yang punya bakat apa menggambar, yang nggak punya bakat juga sebenarnya bisa ini membuat kayak gini-gini tuh ya. Ini Photoshop teman-teman. Ini saya tulis sendiri tuh gitu semua. Ini setiap tugas, perpindahan tugas saya tambahkan bolpen sama warna seperti ini. Ini ya anak-anak kan semangat teman-teman. Lihat bahasa Arab tuh nggak kaget gitu, nggak menyebalkan. Ada pola-pola warna. Misalkan ini tulisan. Ini kan atanawal fakihata fil asya. Ini ada kata atafaddalin al burtukol. Ini burtukol nih gambarnya. Terjemah langsung melalui gambar. Ini tufah. Ini sama.
Asir, dajaj ya, dajaj. Ini ada gambar ayam, ini gambar ikan. Ini saya gambar beli di itu di PNJ3 lewat Shopee gitu. Saya kenapa kok sampai ke sana-sana otaknya? Karena punya kemampuan ini biasanya diberikan kemampuan lain untuk semakin berkembang gitu. Banyak strategi-strateginya. Oke, lanjut nih. Kita ke sini nih. Kiroah. Nah tuh, cantik kan? Tugas. Nah ini ada harga dolar tuh. Qahwah latte ya, qahwah mocha, qahwah americano. Ini kan kesukaannya anak muda. Dengan kesukaan kayak begini kan langsung ngeh. Oh kopi, kopi dan chai, kopi dan teh, qahwah musalajah. Tahu nggak artinya apa qahwah musalajah tuh apa teman-teman? Qahwah musalajah. Apa artinya? Kopi dingin. Iya, es kopi, ya bisa kopi dingin. Ini chai musalaj. Kalau saya nggak, bukan musalajah ya. Ini kopi dingin. Atau es kopi ya. Musalaj, es ya dingin. Ini espresso. Ya ini ini pasang ceritanya di sini pasang harga ini kalau nongkrong di sini. Ini kan kayak gini-gini kita menarik, kasih tugas gitu-gitu. Ya, teman-teman, materinya kayak gini sederhana ya, kasih gambar-gambar yang menarik. Bagaimana caranya bisa membuat ilustrasi seperti ini? Yang pertama ya kita punya kemampuan gitu. Caranya apa ya? Bisa Photoshop. Ini bikin garis-garis seperti ini. Kalau udah dapat desain satu ini kan ganjil. Udah selesai, tinggal copy di sononya. Yes. Tadi ada ini ya, no. Kalau udah mendesain satu aja, satu picture begini, ini cukup copy aja untuk selanjutnya gitu, teman-teman ya. Bikin satu aja gitu desain, maka akan memudahkan. Ini contohnya yang agak rumit, misalkan keluarga ini bikin tabel. Nah tuh, ini Photoshop ini teman-teman. Nah, ada silsilah keluarga begini. Kan enak hierarki keluarga Ara. Kalau misalkan eh, gambarnya nggak kita beli, maka santumkan ininya, referensinya. Ya, nah tuh, ini bikin garis-garis seperti ini. Ya, luar biasa ya nih, bikin kayak gini-gini. Ya, kita tuh tugasnya guru tuh ngajar. Ngajar tapi hanya modal ngajar, semua orang bisa. Kita tuh harus punya kemampuan desain. Ya, guru harus bisa banyak hal lah biar maju ya negara ini. Kalau gurunya itu nggak bisa apa-apa tapi nuntut gaji terus ya gimana maju ya. Guru itu kerjanya nuntut gaji terus menerus. Ya apa boleh buat ya, orang negara ini juga negara yang miskin gitu. Maka jadi guru ya nggak bisa perkaya. Yang bikin kaya adalah kalau kita jatuh ke bisnismen. Oke, lanjut. Ya, jadi guru itu sebetulnya passion ya, dan kita punya keyakinan bahwa Allah ya, kita Islam akan membalas semuanya gitu. Terus Filmora ya nanti ya, desain ininya, desain gambarnya, desain video ya, desain video ya nanti kita akan belajar Filmora. Terus pas ke UTS baru deh ini teman-teman nih ya, siapkan uang
Ya di kisaran harga 1 sampai 2 jutaan. Ini siswanya ada berapa? Nanti koordinir aja. Beli satu bukan beli. Ya beli hosting sama sewa domain. Itu kira-kira di angka 1 sampai 2 juta yang paling murah aja. Kayaknya ada deh yang 800 ribuan setahun. Pokoknya teman-teman cari harga yang paling murah terus beli gitu supaya kita bisa belajar. Kita bisa menginstall itu, bisa menginstall Moodle, akhirnya bisa digunakan untuk e-learning. Teman-teman bisa itu membangun e-learning sendiri bahasa Arab atau misalkan nggak harus bahasa Arab untuk sekolahnya. Yang sekolahnya belum ada e-learningnya, teman-teman itu yang menggagas ya. Ya ini e-learning saya nih teman-teman nih. Kalau teman-teman tahu nih. Online Arabic gampang. Online Arabic gampang. Nah, ini punya saya teman-teman. Nah, ini punya saya nih. Di dalamnya udah banyak ini. Tuh isinya tuh. Udah banyak. Kalau teman-teman mau pakai, boleh nih. Kalau mau teman-teman pengen join, ya bisa. Nanti di dalamnya ada banyak tes-tes, ya evaluasi. Nahu sorof, kiroah, semuanya banyak ya di sini. Ini punya saya nih. Masyarakat udah pada pakai, ada banyak nih. Ada ratusan lah, 300-an orang mah ada. Yang sudah pakai ini ya. Membantu masyarakat bisa memahami bahasa Arab komunikatif ya. Nah, ini bangun dari nol ini teman-teman, dari sewa server, domain, ya modalnya kurang lebih 800-an sampai 1 juta 500. Saya ajak teman-teman tuh, setiap orang bisa menginstall di subdomain. Nanti nanti dari satu domain itu dibuat subdomain semua ya. Artinya teman-teman nanti akan punya subdomain sendiri-sendiri yang pada akhirnya bisa membangun e-learning sendiri-sendiri ya. Itu jadi penilaian juga ya. Karena negara ini perlu guru yang paham IT ya. Itu bukan disuruh untuk menguasai dalam gitu, teman. Hanya menggunakan saja gitu, teman-teman. Yang perlu diingat tuh. Ya, ini makanya ada membuat subdomain. Nanti kan kita beli domain. Domain mungkin gratis ya. Dari kalau kita sewa apa? Hosting selama setahun biasanya dikasih gratis domain. Nah, dari domain itu dibuat subdomain sejumlah setiap anak. Nanti setiap mahasiswa dapat subdomain satu-satu. Nah, ini baru bagaimana menginstall Moodle. Mungkin WordPress dulu. WordPress dan Moodle di subdomain. Nah, baru membuat course, peran manajer, guru, dan siswa. Baru memfungsikan fitur course, ya, fitur-fitur course. Absensi, materi, tugas, video kuis, dan lain-lain. Ya, nanti teman-teman akhirnya akan bisa minimal itu seperti ini, gitu teman-teman. Minimal seperti ini. Ini punya saya pribadi. Ya, UNJ juga sama, ini basisnya Moodle-Moodle juga ini. Akhirnya teman-teman lulus tuh sudah ready gitu. Bukan cuma punya kemampuan bahasa Arab, tapi juga kemampuan e-learning. Oh ya, sudah hadir semua ya. Nggak hadir satu orang, Nadia Umul Khairat ya. Saya hadir, Ustaz. Ya absen lah. Kalau hadir mah. Nah ini, kita buka satu misalkan. Misalkan,
ini ya, atau ini. Saya juga tuh bisa bahasa Arab untuk kebutuhan khusus ya. Nah, tuh di dalamnya sudah ada bab per bab ya. Baik. Nah, tuh ya. Ini materi, ini kuis, ini materi, ini kuis. Ini saya hanya menggunakan dua fitur dari banyak, ada banyak ya. Selain ini link, kuis, juga ada tugas upload video dan formulir. Ini dari sini nih. Ya ini aktifkan dulu on. Nah kalau UNJ onnya di sini. Nah ini ya sama-sama kan on juga. Karena sama-sama Moodle. Yang membedakan itu template-nya atau temanya. Tema yang dipakai, tema apa. Temanya banyak banget. Gitu. Ratusan. Nah, pemerintah itu kelihatannya pakai template-nya mirip-mirip. UNJ dengan UT itu sama gitu template-nya. BINUS juga sama. Nggak tahu nih template-nya namanya apa. Bisa kita ketahui lewat ini, lewat sini. Saya lupa caranya. Gampang untuk mau tahu template. Bisa lihat di Google, di YouTube ya. Ya oke teman-teman ya. Nanti teman-teman akan menguasai ini. Semua ini, edit, gitu-gitu. Pokoknya nanti akan saya pelajari. Teman-teman bisa menguasai e-learning ya. Belajar komputer nih. Sehingga nanti di skripsi teman-teman bisa tuh gitu bahas Arab e-learning di sekolah apa dan pengaruhnya. Waduh, cakep dah ya. Oke teman-teman, dari sini apakah ada pertanyaan? Saya mau minum dulu teman-teman ya. Ya, baik teman-teman semua, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya.
Ini kita cek dulu absen apakah sudah absen semua. Nadia Umul Khairat nih yang belum absen. Oke, silakan Nadia absen ya. Nah, teman-teman, kita masuk di bab 1, materi 1, memahami jenis komputer. Ya, minimal ini penguasaan Office ya, ini ya. Dan keyboard Arab, ngetik Arab dan font Arab. Karena ini sebenarnya mata kuliah komputer itu mata kuliah praktek, teman-teman ya. Materinya kalau dipelajari materinya seabrek, tapi kalau dipraktekkan itu sederhana sebetulnya ya. Caranya teman-teman, eh, cara perkuliahannya itu teman-teman langsung praktek. Prakteknya dengan laptop sendiri-sendiri masing-masing. Dan teman-teman screen record ya setiap tugas yang diberikan dari saya tuh ya. Misalkan nih pertemuan 1 eh, memahami jenis komputer dan keyboard Arab, ngetik Arab dan font Arab ya. Sudah dibuka. Kenapa? Jadi teman-teman eh, nanti membuat tutorial ya, tutorial tentang bagaimana sebuah komputer agar bisa ngetik Arab dan tutorial bagaimana ngetik Arab. Dan ini ya yang pertama ya ada 3 berarti. Pertama, bagaimana supaya komputer bisa ngetik Arab, apa yang harus diinstal gitu. Yang kedua, bagaimana ngetik Arab. Yang ketiga, bagaimana cara menginstal. Misalkan ada font Arab yang teman-teman sukai, tapi nggak disediakan di Office. Mau nggak mau teman harus install. Kayak saya tuh tadi tuh. Itu kan Burdiah nggak ada Burdiah tuh di sini. Burdiah. Ya tadinya nggak ada, tapi karena saya install, jadi muncul deh. Tadinya nggak ada Burdiah itu. Oh, di sini juga nggak ada ya. Pokoknya yang nggak sediakan di sini, ya nggak disediakan di Word, di Office, itu bagaimana cara menginstalnya. Itu teman-teman buat tutorialnya. Ya dengan tutorialkan itu teman-teman artinya pernah bisa ya. Pernah bisa itu sama dengan ya dianggap bisa ya. Misalkan begini. Oh, banyak banget. Ya, untuk mengetahui komputer, tahu nggak teman-teman caranya bagaimana? Untuk mengetahui ini, spesifikasi komputer kita, klik apa? Afwan Ustaz, izin jawab. Klik setting Ustaz. Iya benar. Ini ya, ini ya. Ini ada komputer nih. This PC, properties. Ini ketahuan nih eh, jenis komputernya dan spesifikasinya, speknya ya istilah. Ini prosesornya pakai Intel, RAM-nya 6. Ya, ini 64 bit ya. Nah, ini nih teman-teman nih. Ada i3 ya di sini. Ini teman-teman nih, ini kalaunya yang kecil itu tandanya tuh
apa ya? Ini nih yang menentukan apakah dia portable, apakah dia harus eh, standby. Itu ini nih tanda ada U, ada Q di sini nih. Biasanya yang awet baterainya tuh angkanya tuh hurufnya tuh Q kalau nggak salah di sininya nih ya. Nah, kalau udah Windows ya ini Windows Windows 10 ya. Kalau udah Windows 10 itu hmm, untuk mengarabkannya mudah ya. Kita masuk ke sini, setting. Nah, di sini ada apa tuh bahasa ya. Dari sini sudah disediakan kalau Windows 10 di atas, apalagi yang sudah Windows terakhir 365 ya. Nah, ini saya udah menginstall tuh pakainya bahasa Arab Qatar ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum ya tinggal add aja di sini ya. Saya ada Qatar, Inggris sama Indonesia. Udah deh. Tapi kalau yang lama, yang Windows 7 atau ya, itu harus install dulu tuh. Ini sudah disediakan oleh Microsoft ya, seperti ini ya. Nah, kalau udah install teman-teman nanti tutorial ini teman-teman tutorialkan ya. Misalkan teman-teman sudah terinstall Arabnya ya di uninstall dulu supaya di tutorialkan itu enak gitu ya. Misalkan bagaimana cara supaya komputer bisa ngetik Arab itu teman-teman tutorialkan ya. Apa screen se, se- aduh record screen ya, apa screen record kebalik. Nah, kalau bisa ngetik Arab ya tinggal ini nih bisa pakai ini ya, bisa pakai yang di sini kan Shift ALT ya. Nah, tuh. Teman-teman Shift ALT ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya nih komputer saya nggak ada tulisan Arabnya, tapi saya udah lumayan lah ngetiknya ya. Maksudnya keyboard saya tuh nggak ada Arabnya tuh. Tuh, ini keyboard saya tuh nggak ada Arabnya kan, tapi sering ngetik-ngetik Arab lumayan ya, agak lancar lah. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Lumayan ya cepet ya. Liki ya. Iya. Nah, teman-teman tutorial kan tuh cara ngetik Arab seperti itu. Nah, seandainya nih eh, ada font yang ingin kita download, itu teman-teman tutorialkan juga ya. Misalkan font apa ya? Nah, tulis aja font Arab. Kalau ketahuan namanya sih enak ya. Kalau di misalkan Arab itu Albatros ya. Albatros ya free Albatros font. Nah, ini tinggal install aja, download, install, nanti otomatis akan muncul ya di apa list itu kita ya ini download ya. Tapi itu teman-teman praktekkan ya dan eh, rekam. Hasil rekamnya itu teman-teman upload di YouTube. Nah, cukup link YouTube-nya aja yang dikirimkan di tugas itu ya. Misalkan di kelas D, nah dia alhamdulillah sudah absen. Misalkan
Nih sudah absen. Nih ada yang ngumpulin nih. Meeting 1. Ini tugasnya dikumpulin di sini ya. Tugas 1 menjadikan Microsoft Word bisa ngetik Arab, install font Arab yang disukai, menulis surat Arab. Ya, tuh sudah submit 16 orang. Kita lihat nih hasilnya. Ini kelas apa nih berarti? Kelas C ya. Ini kelas C, kelas D berarti ini. Betul. Ini yang begini-gini nih udah lewat waktu nih. Ya. Oh, ini yang 4 hari days ya. Nanti kita atur deh waktunya ya. Karena kelas ini nggak bareng sama kelas D ya. Sementara ini diatur bersamaan jadwalnya. Iza Anisana ini Alia kita lihat. Oh, nilai 100 ya. Alhamdulillah ya, yang penting ngerjain dan hasilnya tuh sesuai itu pasti 100 deh. Tapi kalau nggak sesuai ya nilainya 0, antara 0 sama 100 aja nilainya. Nggak lebih dari situ ya. Ini hasilnya. Kita lihat kayak gini-gini. Ya udah bisa ya. Farah Anjeli. Wah, lama amat ya, sampai 10 menit ya. Ya, lumayan, nggak apa-apa. Waduh, ada satu nih yang kita subscribe dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. suara kedengeran nggak teman-teman? Ustadz Hambali. Nah, Nah, di sini tugas yaitu ada 3 tugas tutorial. Yang pertama menjadikan Microsoft suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Ustaz? Ustaz. Oke. Word bisa mengetik Arab, menginstal font Arab yang disukai atau menginstal font Arab eksternal, lalu menulis surat Arab. Sebelumnya saya mohon maaf Ustadz, saya nggak sempat cek lagi ternyata deadline ini Senin Iya, iya. jam 00 ya Ustadz ya. Afwan banget Ustadz. Iya, nggak Apa yang saya apa-apa. gunakan ini sudah Microsoft 365 Nah, yang ini sudah yang teman-teman nih, pakai 365. Sebenarnya kita itu udah dikasih sama UNJ, tinggal aplikasikan aja ya. sudah Pokoknya teman-teman yang udah 365, saya kasih nilai tinggi deh. Bagi yang Microsoft 19, apalagi Microsoft tahun berapa, aduh, udah dikasih sama UNJ gratis itu teman-teman. Kalau teman-teman bayar, itu setahun itu berapa juta? Kayaknya 8 jutaan deh setahun. disediakan gitu dari Hmm. UNJ Nah, sendiri. Oke, kita ubah dulu layoutnya menjadi banyak shortcut yang bisa kita gunakan untuk lebih kelihatan. hebat nih Nah, Angelina. kalau sudah kayak gini, font untuk menulis bahasa. Intinya teman-teman tuh yakin deh lebih paham ya. Saya selaku dosen tuh hanya memberikan pengarahan-pengarahan umum, fitur-fitur apa aja yang harus dikuasai supaya membantu di penulisan dan menjadi guru yang handal ketika lulus nanti ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini Farah Anjeli ini hebat nih Farah Anjeli ini. Saya udah subscribe ya dan like. Bagus. Tapi ini di unlisted nih, artinya dibatasi, nggak bisa orang lain lihat ya. Ya, seperti itu teman-teman. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ada yang nggak bisa ngetik Arab gak ya di sini? Semua bisa kan? Tapi ada nggak yang pernah install font baru Arab? Ada nggak yang pernah? Dan tahu nggak apa fungsinya? Kenapa harus install segala? Biar lebih beragam. Ya, itu untuk variasi ya. Untuk variasi.
biasanya nemu begini nih, ini biasanya tuh di sini. Kita biasanya di mentahan eh, mentahan-mentahan begini, di mentahan-mentahan Photoshop, ini kadang nggak support gitu. Ini ini nah ini kebetulan Katamaran udah support. Kadang di sini nih nggak support. Nah, itu kita bisa telusuri. Ini kebetulan udah support semua. Ini Katamaran. Kebetulan di sini font-fontnya support semua ya. Syukur. Nah, ini pakai apa? Katamaran bold. Kadang waktu kita ngetik, bikin desain begini, fontnya itu nggak ada di laptop kita. Tapi si Photoshop itu menginfokan, maaf tidak support, ini adalah font Katamaran. Nah, baru kita kejar katamarannya, Katamaran. Ya, itu untuk menyesuaikan itu akan fungsinya itu ke sana. Font. Download baru deh si Photoshop desainnya itu nggak, maksudnya continue dari desain sebelumnya ya. Kalau kita nggak ada, nanti desain fontnya beda. Nah, itu bikin jelek gitu ya, teman-teman ya. Nah, ada caranya untuk mengetahui font itu apa gitu kan. Saya pernah disuruh Ustadz Nuruddin, Ustadz bikinin spanduk Hambali. Nah, fontnya itu nggak ketahuan. Nah, caranya bisa di apa namanya, screenshot dulu. Sekarang mah banyak AI gitu ya. Teman-teman tuh insya Allah deh, saya yakin deh, anak muda tuh lebih paham. Misalkan ini, kita save dulu. Hmm, taruh di sini, screenshot ya. Ini kan kita ketahuan fontnya ya. Maksudnya kita pengen lihat ini fontnya font apa. Kita bisa cari eh, find font ya. Ya, ini what the font. Font finder banyak banget ya. Nanti identify. Nanti pilihlah salah satu. Upload aja si komputer, dia menggunakan AI kali ya. Wah, ini mau bayar ya. Gratis 30. Nah, tuh upload. Jadi kita taruh di sini. Terererereng. Nah, tuh identify font. Kira-kira font apa? Apakah sama? Nah, tuh Garamond kan? Garamond. Nah, nah tuh ini mah dikasih harga tuh. Padahal Garamond ada yang gratis ya. Nah, tuh Garamond ketahuan. Ya udah, kita langsung aja cari font Garamond gitu ya, teman-teman ya. Lah, saya belum ini ya. Belum share screen tadi ya. Ngomong sendiri ya. Nah, ini maksudnya tuh, itu Garamond ya. Ketahuan. Ini tadi, aduh, saya mentutorialkan bagaimana mencari font, nggak ketahuan tadi ya. Ya ini pakai my phone, ambil salah satu. Ya udah deh, ulangi lagi dia. Nah tuh ini sudah mendeteksi sendiri nih. Tuh, lupa saya. Kadang ngajar pakai Zoom itu suka lupa. Iya, tuh begitu ya. Tuh akan mendeteksi begini, klik identify font. Nah tuh ya,
ini ketahuan kan Garamond AMST. Ya udah kita nggak usah ikut-ikut pakai harga begini. Banyak yang gratis. Garamond, font Garamond free. Ya, tinggal install deh. Udah dapat. Ya. Nah, ini tinggal install nanti akan muncul dalam list ini kita. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke. Nanti akan saya kasih ini nih, menginstall Photoshop ya. Photoshop ini agak susah installnya. Oke, teman-teman. Kira-kira itu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Intinya sih ya teman-teman ya, hal-hal teknis tentang komputer tuh semuanya disediakan di YouTube sebetulnya ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman pilih mana-mana yang itu support untuk kehidupan teman-teman ya. Di kelas ini ada yang belum mendapatkan akun ini, akun Microsoft dari UNJ belum? Ini kan sudah angkatan tahun ketiga semester 6 ya teman-teman ya. Apa Ustad? Ana udah dapet Ustad. Cuma itu lupa passwordnya. Nah pas mau reset passwordnya nggak bisa gitu Ustad. Hmm, yang kayak gitu-gitu bisa itu pakai Pustekom ya. Itu apa Telegram Pustekom nanti disuruh foto lagi tuh. Ya, nanti orang Pustekom yang mengatasi ini biasanya suruh foto sama kartu mahasiswa ya, ntar di atas itu sama orang Pustekom. Karena di mata kuliah ini saya mengajak untuk memahami fitur-fitur Microsoft yang dikasih sama UNJ ya. Luar biasa pokoknya. Terutama yang OneDrive tuh teman-teman. OneDrive. Tahu nggak teman-teman OneDrive tuh berapa storage-nya? OneDrive UNJ. Ada yang tahu nggak? Nabila, tahu nggak? Kurang tahu, Ustaz. Jadi, banyak banget deh. 5 tera. Luar biasa. Saya kan salah satu, maksudnya model kayak saya kan orangnya suka bikin konten-konten bahan ajar begitu. Ini nih konten saya nih teman-teman nih. Tapi tujuan saya itu bukan untuk mencari followers, hanya menyimpan file video supaya nggak berat. Itu pakai YouTube aja gitu. Gitu. Ini ada followernya juga. Jadi si YouTube itu nggak bayar gitu. Dia ngasih storage untuk video itu kan paling boros ya, nempatin drive eksternal itu ya teman-temannya.
itu bikin boros. Ini punya saya. Gimana ya melihatnya? YouTube. Lihat channel apa. Ini ada orang aja nih yang follow saya. Lah, belum ada channel. Oh, saya nggak simpan di sini, adanya di sana. Nggak dipublis ke umum, hanya untuk menyimpan aja. Ini kalau disimpan di apa namanya drive itu ya, apa namanya? Yang buat nyimpan memori itu, yang lebih besar dari flash disk itu apa ya namanya ya? Apa ya Nabila ya namanya ya? Habis Hard bukan. disk. Ya Allah, ya Rabbi. Ini kalau disimpan di hard disk, ya Allah ya Robbi, boros. Nah, jadi tadi tuh saya kan udah bikin eh, modul kan, terus modul itu dijelaskan penjelasannya. Jadi siswanya cukup lihat YouTube aja, nggak usah jelasin. Nah ini nih kayak gini-gini nih. Saya videokan sendiri tuh teman-teman. Saya pengen ngajak teman-teman tuh kreatif ya. Jadi jadi guru tuh bahasa Arab tuh ya jadi guru ya, guru bahasa Arab ya harus kreatif gitu, jangan berhenti. Nah, tuh. Ini buku yang tadi saya susun ini. Nah, ini sebenarnya masih jelek ya. Ada sek-sek suaranya tuh. Setelah memahami isim sifat, kita akan memahami isim mausul yang kedudukan sebagai sifat. Ya. Artinya, isim mausul di sini berperan seperti sifat untuk kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, keadaan jadi alladzi yadrusu, berarti di dalam yadrusu itu ada dua. Oh, sebentar ya. Kita cari yang bening. Ini ada yang model bening. Itu yang terpaksa, yang penting upload aja. Nah, tuh. Assalamualaikum Nah, tuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama bening. saya Hambali di pembelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan memasuki bab 2 tentang usroh atau bening ya? keluarga. Ya, pada tahapan ini yang harus kuasai adalah tes komunikatif lisan tentang kunjungan keluarga dan siswa dapat menceritakan. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hambali Ada yang like nih? di Waduh, pembelajaran siapa bahasa nih yang Arab. Kali ini kita akan memasuki Ini saya nggak mencari follower nih. Atau keluarga. Memang saya nyimpan video ini untuk Yang pada tahapan pembelajaran ini aja. yang harus kuasai adalah tes komunikatif lisan tentang kunjungan keluarga tentang jumlah, yaitu kemarin ya dari Ini cuma kalimat 4 menit ya. atau dari teks narasi lisan, teks komunikasi lisannya. Silakan teman-teman melangkah ke latihan seperti ini, insya Allah sangat mudah ya teman-teman ya. Ya, bisa dengan scan barcode ya. Betul. Pada buku ya. Barcode yang tadi tuh teman-teman akan mengarah ke sini ke LMS. Jadi udah terintegrasi tuh, ya ada videonya, ada bukunya, dan ada LMS-nya. LMS-nya nanti nyambung ke sini. Ya, nyambung ke sini teman-teman. Nah, itu maksudnya saya mengajak teman-teman tuh yang kreatif gitu, yang zaman sekarang tuh harus punya minimal kemampuan itu tadi, kemampuan editing, kemampuan web minimal ya. Nanti bisa kreatif ke sana ya. Jadi video-video kayak model saya itu tadi tuh, waduh, nyimpennya di hard disk itu ya boros.
Nah, sejak ada OneDrive dari UNJ 1 tera, ya udah masukin aja ke sini tuh, ya. Itu nggak habis-habis tuh. Karena 5 tera itu sama dengan 5.000 giga, coba. Dan itu banyak yang nggak ngeh gitu, mahasiswa-mahasiswa tuh. Waduh, ini bagaimana nih? Stop. Oke, teman-teman ya, itu mungkin materi hari ini ya, teman-teman silakan kerjakan tugasnya di sini ya. Kelas D ini baru 21 orang yang masuk. Hmm. Ya, nanti teman-teman kerjakan tugasnya di sini ya. Kita ganti dulu. Ini editing turn on. Setting. Ini minggu depan berarti tanggal 22 ya selesainya. Sini tuh. Ya, nggak bisa. Hmm. Ya, oke teman-teman dari sini ya nanti teman-teman kerjakan tugasnya itu semuanya tutorial-tutorial semua. Oh ya jangan lupa pakai ini ya, dipakai mulut ya, pakai suara ya. Jangan sampai bikin tutorial nggak ada suaranya. Itu syukur-syukur ada orangnya ya. Pastikan bahwa suara itu adalah suara teman-teman sendiri gitu ya. Saya tuh pengalamannya belajar-belajar berbagai eh, software aplikasi yang bermanfaat untuk pembelajaran itu dari otodidak aja semua gitu yang ada di YouTube ikuti gitu. Akhirnya saya ngomong sama prof-prof yang bahasa Arab itu, prinsipnya sih mahasiswa tuh diarahkan aja, mereka belajar sendiri dari YouTube, insya Allah itu mereka terbuka gitu. Karena mereka tuh sebenarnya pada prinsipnya sudah pinter sendiri, cuman nggak terarahkan aja, ya. Nggak terarahkan misalkan software, aplikasi apa yang harus dikuasai gitu lah teman-teman ya. Insya Allah kemampuan teman-teman tuh eh, ya lebih baik lah dari saya. Karena saya baru belajar komputer tuh di umur 27 tuh 28 gitu. Setelah lulus S2 saya tuh kursus saya tuh di BINUS, kursus di BINUS itu demi menguasai desain web gitu. Alhamdulillah karena waktu itu saya cita-citanya pengen kuliah S3. Tapi kira-kira kuliah S3 apa gitu
ditonjolkan dari diri saya. Kalau kalau kemampuan nahu sorof semuanya gue udah bisa. Kemampuan kemahiran semuanya ya pada bisa. Apa ya yang lain? Maka saya harus kursus dulu itu desain web di BINUS. Akhirnya banyak terbuka informasi baru tentang teknologi e-learning dan sangat bermanfaat. Ini tulisan-tulisan saya nih tentang online nih banyak banget nih. Ini teman-teman tahu nggak Sinta 2? Artikel Sinta 2 itu artinya apa? Misalkan di Isdihan. Ini baru ya ini sebenarnya tulisannya tulisan saya sih, cuman ya, teman-teman yang lain sama Prof. Aceh yang diikut sertakan. Saya penulis ketiga jadi. Aduh, ini Hambali Sayyidi ini punya saya. Tapi nggak usah masuk, nggak apa-apa. Teman-teman paham nggak di perartikelan jurnalan, teman-teman? Ada yang paham nggak di sini? Oh, udah terbit ya. Ini punya saya. Ada yang pernah nerbitin artikel nggak, teman-teman? Di kelas ini, ke jurnal. Kalau udah ada yang pernah, ya artinya ya hebat. Nggak ada ya di sini yang pernah terbitin jurnal. Halo? Nadia Pitaloka. Saya tuh Nadia Pitaloka juga baru lihat ya mukanya. Salam kenal ya Nadia Pitaloka ya. Ini baru pindah ke kelas ini. BKM Mas. Oh, yang kemarin ikut sama Nabila Ayu ya? Nabila Ayu tuh berdua tuh sama siapa ya? Lupa saya. Ya, saya berempat Ustadz, saya, terus Nadia, Izah, sama Putri. Yang itu, yang di kelas berdua itu, Kalau yang itu Putri Ustadz. oh ini nggak ikut ujian juga ya? Enggak. Oh, takut duluan. Nah ini tuh, waduh udah 40 orang tuh. Ini saya nih teman-teman nih yang bikin tulisan ini nih, Implementation of Arabic Online Learning. Waduh, senang banget saya terbit. Ini satu nih tentang online learning, coba luar biasa kan? Di sini saya terbit. Terus di mana? Di Ijaz, Ijaz. Dan teman-teman tahu nggak ini Sinta 2 loh teman-teman. Sinta 2 itu Sinta nomor satu di Indonesia. Ya Sinta 2 sama Sinta satu tuh selevel. Teman-teman S1 ya, terbit artikelnya di Sinta, terindeksi Sinta. Sinta 6 aja. Itu udah hebat banget. Ini saya senang banget nih tulisan saya masuk ke Sinta 2 di sini. Tentang online learning. Makanya saya mengajak ini di Ijaz. Ijaz juga sama ini Sinta 2 lagi juga ini teman-teman. Mana tulisan Sinta 2-nya ya? Nggak ada ya intinya sih ini Sinta 2 ya. Ada di Karen Hambali. Nah, ini tulisan saya tuh. Desain online Arabic. Ya, Masya Allah. Saya tuh berkah banget belajar tentang online, apa sih, teknologi online learning gitu. Tulisan saya tuh mengarah ke sana semua gitu. Ini Sinta 2 ini teman-teman. Berat banget nulis ini. Ini syaratnya supaya tulisan kita itu berwarna. Memang si penulisnya tuh harus punya banyak background gitu teman-teman. Harus berwarna. Sebelumnya saya juga pernah di Arabiat. Arabiat juga Sinta 2 lagi juga. Akhirnya saya tuh nggak mau kalau Sintanya bukan Sinta 2. Lebih baik gagal gitu. Ini Sinta 2. Tapi di sini mah tentang, tapi di tahun sebelumnya ya, bukan tahun ini. Di tahun ini saya terbitinnya di sini. Kalau bikin tulisan di Arabiat, di arsip kemarin. Di sini. Hmm. Di tahun 2000 ini kayaknya ya, Desember kita lihat
eh, kembali. Ya, itu. Oh, nggak ada di sini. Alias di tahun berikutnya. Juni kali. Nah, itu ada namaku. Nah, ini analisis teaching material ya di Sinta 2, tapi ini tentang CFR. Ya, baik teman-teman ya. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya, semuanya jelas ya dari tugas-tugas itu ya. Pokoknya teman-teman kerjakan tugas-tugasnya, semua yang saya arahkan, bikin semuanya tugasnya tugas tutorial semua. Pakai laptop teman-teman sendiri ya. Syukur-syukur dipublikasikan ke masyarakat, nanti jadi YouTuber ya. Nggak apa-apa, Nabila Ayu ya. Nabila Ayu di ini aja, di Ya, Ustadz. publik ke masyarakat aja. Siapa tahu itu tutorial teman-teman apa namanya memberi manfaat ke yang lain ya di samping tugas-tugas mata kuliah. Ustadz mau nanya boleh? Ya, bolehlah. Tadi kan tutorial ini ya, Ustadz, yang pertama kan menjadikan Microsoft Word bisa ngetik Arab. Terus yang kedua install font Arab. Terus yang ketiga kan menulis surat Arab. Itu berarti kita nulis surat Arabnya juga sambil di videoin. Iya dong. Jadi Oh, tunjukin kemampuan teman-teman bisa nulis Arab. oh ya Ustadz. Hmm, Syukur. Iya, nulis Arab ya surat ya misalkan ya suruni atau aiza itulab. Tunjukkan teman-teman bisa nulis Arab, bisa ngetik Arab. Seperti apa kemampuan menulis Arab teman-teman tuh? Yang sering-sering aja teman-teman sering-sering ngetik Arab supaya lancar ya ngetik Arabnya. Kalau jarang nanti nggak auto. Saya ini alhamdulillah sudah auto nih. Nggak ada itunya kan. Nggak ada bantuan huruf hijaiyahnya. Udah tahu mana-mana ba, ta gitu. Baik ya, ada lagi Ah, pertanyaan. Apaan, Ustaz? Izin bertanya, Ustaz. Ya, ya. Ini kan di Windows 10 ya. Terus di keyboard settingnya udah lengkap semua, Ustaz. Arabiknya gitu. Jadi langsung bisa install semua gitu. Ya gitu. Itu Kalau nggak gitu apa-apa, Ustaz. Saya dari uninstall keyboard dulu. setting. Yang Arabnya uninstall dulu berarti. Ya, Torik ya. Nah, Ustaz. Jadi yang sudah terinstall Arabnya itu uninstall dulu biar bisa nunjukin bisa menjadikan eh, komputernya bisa ngetik Arab gitu ya. Oke ya, paham ya. Karena setiap mahasiswa ya harus punya kemampuan minimal itu ya sarjana bahasa Arab itu malu-maluin banget. Sarjana bahasa Arab gak bisa ngetik Arab. Oke, ada pertanyaan lagi. Iza Anissa. Kalau Putri itu kelas berapa ya Nabila ya? Kelas C juga Ustadz. Lah, mana? Kurang tahu deh Ustadz. Nggak masuk ya? Waduh. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Jelas semua ya? Oke deh, kalau jelas semua mah selamat mengerjakan tugas ya. Dan ya kalau ada yang kurang jelas bisa tanya-tanya lagi ya. Ya, baik. Kalau sudah selesai, ya ini masih ada waktu 4 menit ya kita cukupkan aja sampai di sini. Mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin dulu teman-teman ya.